Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga anak semua ada dalam kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Agus. Hari ini kita akan belajar matematika. Yang akan kita pelajari di hari ini, anak-anak, adalah tentang pembagian pecahan. Anak-anak masih ingat apa itu pembagian sebelum kita belajar tentang pembagian pecahan? Sebagaimana sudah kita pelajari, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Nah, sama dengan pembagian pecahan, ketika nanti dibagi dengan sebuah pecahan ataupun bilangan yang lainnya, maka akan dikurangkan secara berulang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak yang berikut. Seperti contoh, pembagian pecahan 8 dibagi 2. Misalkan kita buat garis bilangan 8 sampai 8, dari 0 sampai 8, dibagi 2. Maka, kita akan dapati, dari angka 8 perlu 4 langkah mundur 22 menuju 0. Atau kita biasa mengurangkan 8 kurang 2, 6, dikurang 2, 4, dikurang 4 kurang 2, 2, dan 2 dikurang 2, 0, sebanyak 4 langkah. Maka kita dapati 8 dibagi 2 akan menghasilkan 4. Kita ambil contoh yang lainnya, 1 dibagi 1 per 2. Nah, kita buat garis bilangan 0 dan 1, di antara 0 dan 1 ada 1 per 2. Maka, kita akan dapati dari angka 1 perlu 2 langkah mundur setengah-setengah menuju 0. Atau kita bisa bahasakannya 1 dibagi 1 per 2 itu sama dengan 1 dikurang 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 0. Kita ambil contoh yang lainnya, anak-anak. Misalkan 1 dibagi 1 per 4. Sama, kita misalkan buat garis bilangan 0 dan 1 dibagi 4, maka akan mendapati 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan 1. Di sini kita dapati ada 4 langkah untuk mendapati 1 dibagi 1 per 4 ini menuju ke angka 0. 1 dikurang 1 per 4, dikurang 1 per 4, kurang 1 per 4, kurang 1 per 4, akan mendapati 4 langkah menuju 0, maka didapati 1 dibagi 1 per 4 sama dengan 4. Misalkan kita sekarang contohnya pecahan dibagi pecahan 3 per 4, kita bagi 1 per 4. Nah, setiap 1 per 4 langkahnya, maka akan menghasilkan 3 langkah. Maka 3 per 4 dibagi 1 per 4 sama dengan 3. Kita ambil contoh yang lainnya, 3 per 4 dibagi 1 per 2. Maka kita akan dapati dari angka 3 per 4 perlu 1 langkah setengah mundur, setengah-setengah menuju 0. Maka 3 per 4 dibagi 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Misalkan 4 dibagi 5 per 6. Kita buat di garis bilangan di antara 0 dan 1 sebanyak dibagi 5 bagian, dibagi menjadi 6 bagian. Nah, karena yang dibagi 5 per 6, maka kita buat langkah-langkahnya. Maka kita akan dapati dari angka 4 perlu 4 langkah, 4 per 5 mundur, 5 per 6 menuju 0. Maka hasilnya 4, 4 per 5. Nah, maka kita dapat tarik kesimpulan dari pembagian pecahan, dapat kita simpulkan bahwa 1 dibagi 1 per 2 itu sama dengan 1 dikali 2 per 1. Ini cara yang memang kita jadi lebih tahu bahwa ketika membagi dengan pecahan sama artinya mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Ulangi, ketika membagi dengan pecahan yang sama artinya
mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Misalkan 1 dibagi 1/2 itu sama dengan 1 baginya jadi kali 1/2-nya kebalikannya 2/1. Sama 3/4 dibagi 1/4, 3/4-nya tetap, baginya jadi kali, kebalikan dari 1/4, 4/1. Kita kalikan 3 kali 4, 12, 4 kali 1, 4, 12 bagi 4 hasilnya 3. 3/4 dibagi 1/2, 3/4-nya tetap, baginya jadi kali, kebalikan dari 1/2, 2/1. 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 kali 1 sama dengan 4. Hasilnya jadi 6/4. 6/4 dibuatkan menjadi pecahan campurannya jadi 1 2/4. Lalu 2/4-nya dibagi 2 jadi 1/2. Contoh yang lainnya 4 dibagi 5/6. Nah, baginya 4-nya tetap, baginya jadi kali, 5/6 kebalikannya adalah 6/5. Menghasilkan 4/5 dari mana, Pak? Dari perkalian 4 kali 6, 24/5 dibuat pecahan campurannya menjadi 4/5. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, kita perhatikan contoh berikut. Nih, misalkan di sini ada 2 1/2. Ini kita boleh kurangkan secara berulang. 2 kurang 1/2, kurang 1/2, kurang 1/2, kurang 1/2 akan menjadi 4 kali pengurangan sehingga dia menjadikan 0. Maka 2 dibagi 1/2 sama dengan 4. Atau cara lainnya adalah 2 dibagi 1/2, 2-nya tetap, baginya kita jadikan kali, 1/2-nya kebalikannya adalah 2/1. Maka akan menghasilkan 4/1 atau sama dengan 4. Baik Pak Agus, coba ambil contoh yang lainnya. Kita ambil contoh saja. Misalkan kita ambil contoh 6 dibagi 5/7. Nah, kita bisa kurangkan 5/7, kurangkan 5/7, atau kita cukup baginya kita jadikan kali, 5/7-nya kebalikannya jadi 7/5. Maka kita akan dapati 42/5. 42/5 karena 42 ini lebih dari 5, maka kita bisa ubah 42/5 menjadi pecahan campuran. Kalikan 8 menjadi 8 2/5. Maka 42/5 menjadi 8 2/5. Nah, kita ambil contoh yang lainnya anak-anak. Misalkan 8 dibagi 3, 3/4. Nah, ini bilangan asli ini dibagi dengan pecahan campuran. Anak-anak, di dalam pembagian pecahan campuran ini wajib menjadi pecahan biasa. 8 dibagi 4 kali 3 ditambah 3, hasilnya jadi 15/4. Jika sudah jadi pecahan biasa seperti ini, maka kita bisa mengalihkan baginya jadi kali, 15/4-nya kita balik menjadi 4/15. Maka akan menghasilkan 8 kali 4, 32/15. Nah, anak-anak, 32/15 ini karena lebih besar pembilangan yang penyebut, maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. 32 dibagi 15, misalkan kita kalikan 2, hasilnya 30, sisa 2, maka akan menghasilkan pecahan campuran 2/15. Nah, anak-anak, demikian yang bisa Pak Agus sampaikan anak-anak tentang pembelajaran pembagian pecahan. Jadi ada 2 cara, satu dengan pengurangan berulang pecahannya, atau kita jadikan baginya jadi kali, lalu pembaginya kita balik pecahannya, baik pecahan ataupun yang lainnya. Hanya untuk menjadi perhatian anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya, hati-hati ketika pecahan biasa dibagi dengan pecahan dengan bilangan asli. Misalkan ambil contoh yang lainnya.
Nah, misalkan 2/4 dibagi 8. Nah, 8 ini kan bukan pecahan nih, maka kita ubah jadi pecahan biasa. Kuncinya bagi jadi pecahan biasa supaya bisa dibalik. 2/4 tetap, baginya jadi kali. 8 ini anak-anak bisa kita tuliskan 8/1 dengan menggunakan keistimewaan angka 1. Maka kebalikan dari 8 adalah 1/8. Contoh yang lainnya, misalkan kebalikan 5. 5 ini bisa diubah jadi 5/1 menjadi 1/5. Kebalikannya jadi 1/5. Nah, kita kembali ke yang 8. Maka ini akan menghasilkan 2/32. Dari sini kita bisa sederhanakan dibagi 2, maka menghasilkan 1/16. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak nanti kita akan ada latihan di Google Form. Maka anak-anakku semuanya nanti setelah ini kita akan lebih jelasnya akan latihan di Google Form. Demikian penjelasan dari Pak Agus. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.